Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Eka Arifin Tias dari kelas BIK. Di sini saya akan membahas mengenai pendidikan humanistik dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam pendidikan humanistik dalam perspektif pendidikan Islam, saya akan membahas 5 poin. Yang pertama, mengenai pengertian humanistik. Yang kedua, mengenai konsep humanisasi dalam hakikat pendidikan. Yang ketiga, orientasi pendidikan humanistik. Yang keempat, pendidikan Islam dalam paradigma pendidikan humanistik. Dan yang kelima, konsep pendidikan humanisme tentang pendidikan dalam Islam. Membahas yang pertama, yaitu pengertian humanistik. Pengertian humanistik secara etimologis humanisme berasal dari bahasa Latin humanitas yang artinya pendidikan manusia. Sedangkan secara terminologis, humanisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa tujuan pokok yang dimilikinya adalah untuk keselamatan dan kesempurnaan manusia. Yang kedua, membahas tentang konsep humanisasi dalam hakikat pendidikan. Pendidikan bertujuan membantu manusia untuk mendapatkan eksistensi kemanusiaannya secara utuh. Pendidikan juga bertujuan untuk menjadikan manusia lebih baik dalam menjalani kehidupan. Unsur yang paling membedakan manusia dengan hewan adalah anugerah akal yang telah diberikan oleh Allah. Dengan begitu, hanya manusia yang mengalami proses pendidikan. Pendidikan tentu akan menjadi jalan bagi manusia dalam upaya maksimalisasi potensi yang diberikan tersebut. Pendidikan akan menjadi landasan manusia dalam bersikap dan bertindak dalam proses hidup bermasyarakat dan berbudaya, sehingga diharapkan mampu hidup dalam keseimbangan. Pendidikan bukan hanya dalam konteks sekolah-sekolah formal seperti yang kita kenal selama ini, namun pendidikan lebih dari sekedar paham seperti itu. Pendidikan bukan hanya proses transfer of knowledge, tetapi pendidikan merupakan sebuah kemampuan manusia untuk mengenal potensi dirinya sendiri dan mampu mengembangkan potensi tersebut, sehingga pada akhirnya manusia dengan kemampuan dan kesadarannya menjadi manusia yang bebas dan tidak terikat. Yang ketiga yaitu orientasi pendidikan humanistik. Wawasan humanisme dalam pendidikan mengusung prinsip pemberdayaan tiap manusia sebagai individu yang bebas untuk mengembangkan potensinya. Itu artinya pendidikan diadakan untuk mengelola dan mengembangkan diri manusia agar menjadi manusia yang utuh sesuai kodrat fitrah yang dimilikinya. Setidaknya ada 2 karakter utama orientasi pendidikan yang berkembang sejak abad pertengahan hingga kini. Yang pertama, orientasi mencari kebenaran. Pendidikan dilakukan untuk mencari kebenaran sejati. Ini merupakan orientasi pendidikan skolastik. Yang kedua, orientasi pengabdian masyarakat. Pendidikan diposisikan sebagai upaya penyejahteraan masyarakat. Pengabdian masyarakat juga bisa berarti pendidikan dilakukan hanya untuk kepentingan manusia. Inilah akar visi humanisme yang tersirat dalam paradigma pendidikan. Kemudian, pendidikan Islam dalam paradigma pendidikan humanistik. Dari hal itu menciptakan pendidikan Islam yang humanis, berarti memformat pendidikan yang mampu menyadarkan nalar kritis peserta didik masyarakat muslim agar tidak jumud dengan hanya berpasrah menerima apa yang sudah ada dan terlaku sebagai budaya yang lestari di lingkungannya, tapi juga mampu mendialogkan dengan perkembangan zaman. Dengan maraknya teknologi serta pesatnya laju perkembangan ilmu pengetahuan
di segala penjuru yang kian hari kian mengasingkan. Kenyataan ini harus bisa dimengerti oleh setiap peserta didik yang hidup di era global. Prinsip belajar pun harus bisa diselaraskan dengan perkembangan. Oleh sebab itu, jika tidak, pada nantinya manusia akan jauh tertinggal dan terasingkan. Konsep pendidikan humanisme tentang pendidikan dalam Islam. Guru adalah pendidikan Islam yang memiliki arti dan peranan sangat penting. Hal ini disebabkan karena ia memiliki tanggung jawab dan menentukan arah pendidikan. Itulah sebabnya Islam sangat menghargai dan menghormati guru. Orang-orang yang berilmu pengetahuan dan bertugas sebagai pendidik atau guru. Allah mengangkat derajat mereka dan memuliakan mereka melebihi orang Islam lainnya yang tidak berilmu pengetahuan. Dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 mengisyaratkan bahwa seorang pendidik harus memiliki banyak ilmu pengetahuan, baik ilmu keagamaan maupun ilmu keduniaan seperti proses penciptaan alam dan manusia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya dari saya, lebihnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.